فائل ہے، میں جو کمپیوٹر رکھا ہوا ہے. Tilawat Maliha Mansur. Assalamualaikum Huzur tercinta. Yang mana orangnya? چلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورہ جمعہ آیات 1-5. Kainat Ahmad Terjemah. Assalamualaikum Huzur. Kainat Amjad kan? Iya Huzur. Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Apapun yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah yang Maha Berdaulat, Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang ummi seorang Rasul dari antara mereka, yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya dan mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Dia akan membangkitkannya juga pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itulah karunia Allah. Dia menganugerahkannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Amatun Nasir, Manahil Sahibah. Hadis. Assalamualaikum Huzur. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال او رجل من هؤلاء. بخاری کتاب التفسیر سورۃ الجمعہ.
Adiba Ahmad. Assalamualaikum Huzur. Terjemahannya sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika kami tengah duduk bersama dengan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu diwahyukan kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Al-Jum'ah ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud? Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya sampai mereka bertanya sampai 3 kali. Saat itu di tengah-tengah kami hadir juga Hadrat Salman Al-Farisi. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di pundak Hadrat Salman Al-Farisi dan bersabda, jika iman terbang ke bintang suraya, maka salah seorang atau beberapa orang dari antara kaum beliau akan membawanya kembali. Selanjutnya, apa maksudnya itu? Apa yang kamu fahami? Apakah kamu faham? Maksudnya apa dari hadis tersebut? Sekurang-kurangnya di dalamnya ada 2 hal yang harus kalian fahami. Berikan mic-nya kepada dia. Assalamualaikum. Huzur, di dalamnya terdapat nubuatan berkenaan dengan kedatangan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Yakni ketika keimanan sudah terbang ke bintang suraya, maka akan ada orang yang membawanya turun kembali keimanan tersebut, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum Huzur. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Huzur bersabda, apa yang kamu ketahui dari hadis tersebut? Oh iya, dari hadis tersebut dapat diketahui ketika Islam berakhir nanti, saat itu Allah Ta'ala akan mengutus hambanya yang berasal dari Hadrat Salman Al-Farisi. Huzur bersabda, tidak mesti dari garis keturunannya. Tidak mesti dari garis keturunannya, yang pasti adalah bukan dari kalangan bangsa Arab. Yakni berasal dari non-Arab. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tidak akan turun dari langit, melainkan berasal dari kalangan umat ini juga. Dari antara umat. Wujud itu akan datang ketika Islam berakhir di dunia ini. Huzur bersabda, Islam tidak akan berakhir di dunia ini. Akan ada Quran, masjid-masjid juga ada, namun saat itu Al-Quran tidak diamalkan, dan masjid-masjid alih-alih di dalamnya diajarkan ibadah dan ajaran kedamaian. Saat itu akan diajarkan untuk menciptakan kekisruhan di dalam masjid, seperti yang dilakukan oleh para maulwi saat ini. Oke? Kamu dari mana? Huzur, saya berasal dari Pakistan. Kapan sampai di sini? Sudah 2 tahun, ayah saya seorang mubaligh, Tahir Mahdi. Tahir Mahdi, Imtiaz Ahmad Sab. Oh, Imtiaz Sahib. Kamu sudah menikah? Ya, Huzur, saya putrinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya menikah di sini, Huzur. Huzur bersabda, itu juga yang saya tanyakan tadi. Kalau Tahir Sahib ayah kamu, berarti kamu putrinya, memang itu jelas. Saya menikah di sini, Huzur. Iya, itu yang saya tanyakan tadi. Saya menantu dari Din Nasir Sahib. Kalau begitu, kamu harus faham betul. Iya, Huzur. Kamu putrinya mubaligh kan? Kamu pernah tinggal di Sierra Leone kan? Iya, Huzur, di Gambia juga pernah. Dan juga Sierra Leone. Oke. Sekarang Aisyah Satwat Sahibah akan membacakan kutipan sabda. Assalamualaikum Huzur tercinta. Yang mana orangnya? Nama kamu Satwat juga ya? Aisyah Satwat. Oke? Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Khairu hazihil ummati awwaluha wa akhiruha. Awwaluha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhiruha fihim Isa ibn Maryam wa baina zalika fayjun a'wajun laysu minni wa lastu minhum. Umat-umat dualah yang terbaik, yang pertama dan terakhir, dan grup di pertengahan terdapat Lashkar Kaj yang nampaknya sebuah lashkar dan dari sisi ruh telah mati. Huzur bersabda, apa Lashkar Kaj itu?
Pastinya dijelaskan juga di sana kan? Coba baca. Laskar Kaj yang nampaknya sebuah laskar dan dari sisi kerohanian telah mati. Ya, dari sisi kerohanian sudah mati. Faham sekarang? Di mana di dalamnya ada kebengkokan, bengkok, tidak ada kerohanian, yakni mati secara rohani, itu artinya kaj. Kaj artinya kebengkokan. Baik huzur. Ada ungkapan kan? Jangan berdebat secara kaj. Maksudnya janganlah debat kusir, berdebatlah dengan dalil. Mereka bukan dari aku, dan aku bukan dari antara mereka. Di dalam hadis sahih, dikatakan ketika ayat ini turun, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di pundak Hadrat Salman Al-Farisi dan bersabda, "Lau kana al-imanu inda Suraya, lana lahu rajulun min Faris aw rijalun min Faris." Dari hadis ini dapat diketahui bahwa pada akhir zaman, dari antara bangsa Farsi akan terlahir seorang pria yang memiliki keimanan yang sangat kuat, sehingga jika keimanan terbang ke bintang Suraya, maka dia akan membawanya kembali. Dan pada hadis yang lain, orang tersebut disebut dengan Mahdi, dan penzahirannya pada akhir zaman ditetapkan berasal dari negeri sebelah timur. Aina Kamalatil Islam Ruhani Khazain, jilid kelima, halaman 215-220. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, berasal dari bangsa Farsi. Beliau tidak mengatakan dari keturunan Hadrat Salman Al-Farisi. Orang yang dimaksud bukan dari bangsa Arab, namun berasal dari bangsa Farsi. Kamu katakan tadi dari keturunannya, bukan dari keturunan Hadrat Salman Farisi. Mungkin saja bukan dari keturunan beliau, yang pasti bukan dari kalangan bangsa Arab, melainkan bangsa Farsi. Jadi berasal dari bangsa Farsi, bukan keturunan Hadrat Salman Farisi. Kamu faham bedanya? Apa bedanya? Coba kamu jawab, saudari Syahid. Kamu faham perbedaannya kan? Coba jawab. Ambil mic-nya dan jelaskan. Wujud itu bukan berasal dari keturunan Hadrat Salman Al-Farisi? Huzur bersabda, bisa saja berasal dari kalangan bangsa Iran atau bangsa Farsi. Nakasha Ahmad Sahibah, Nazam. Assalamualaikum Huzur. Yang mana? Oke. यारो मसीहे वक्त के थी जिनकी इंतजार राह तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए आए भी और आके चले भी गए वो आह अय्याम सादुन की बसुरअत गुजर गए आमद थी उनकी आके खुदा का नज़ूल था सदियों का काम थोड़े से अरसे में कर गए वो पेड़ हो रहे थे जो मुद्दत से चौबे खुश्क पड़ते ही एक छींटा दुल्हन से निखर गए पल भर में मैल सैकड़ों बरसों की धुल गई सदियों के बिगड़े एक नजर में सुधर गए पुर कर गए फलाह से झोली मुराद की
दामाने आरज़ू को सआदत से भर गए, पर तुम यूं ही पड़े रहे गफलत में ख्वाब की, देखा ना आँख खोल के साथी किधर गए। सदहैफ ऐसे वक्त को हाथों से खो दिया, वाह हसरता के जीते ही जी तुम तो मर गए। सूंगी न बूए खुश न हुई दीदे गुल नसीब, अफसोस दिन बहार के यूं ही गुजर गए। यारो मसीहे वक्त की थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए। Jazakallah. Anak-anak yang baru masuk usianya tidak ikut gabung di sini? Yang sudah menjadi lajnah, ya sudah jadi. Nampak kepada saya wajah-wajah lama di sini. अच्छा, Sekarang apa lagi acaranya? प्रेजेंटेशन आप देनी है, Presentasi Nakasha Ahmad Syaibah? Oh tidak, bukan itu. Maida Haniah Ar-Razala. Yang mana orang-orangnya? Oke. उर्दू में इंग्लिश में Di dalam Urdu apa bahasa Inggris? पढ़नी आती है? Kamu bisa baca Urdu? Ditulis dalam tulisan roman, Huzur. Oke. Ini manisan untuk apa? मिठाई किस लिए आई है? Manisan sebagai hiasan saja? रखी है मिठाई Oh, Putra Zara lahir waktu kita di Singapura. Putri, Huzur. Oh, Putri. Oke. तो Manisan ini jika dibagikan untuk seluruh kelas, jika dipotong setengah-setengah pun tidak akan cukup nih. Masih ada lagi, Huzur. Oh, ada lagi. Saya pikir sedikit saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan akidah kita. Huzur Anwar Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz dalam khutbah Jumat tanggal 16 Agustus 2013 bersabda, bagaimana pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan apa akidah kita. Begitu juga makam beliau dan tujuan dari pengutusan beliau dan kenapa perlu untuk mengimani beliau. Di dalam khutbah, Huzur bersabda bahwa perlu bagi kita untuk mengarahkan perhatian kepada hal ini. Huzur juga menekankan kepada khuddam dan lajnah supaya diadakan program yang dapat meningkatkan wawasan bagi para Ahmadi. Dalam mengamalkan nasihat Huzur tersebut, kami akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu untuk kita ketahui dan merupakan pertanyaan-pertanyaan penting yang mana harus diketahui oleh setiap para Ahmadi bagaimana menjawabnya. Tidak mungkin ini dapat dilakukan dalam satu kelas. Insya Allah Ta'ala akan terus kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Hania dan Ghazala akan menyampaikan lebih lanjut. Assalamualaikum Huzur. Saat ini kita akan berbicara secara singkat mengenai beberapa sisinya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menulis sebuah buku yang berjudul Akidah-Akidah Jemaat Ahmadiyah. Di antaranya saya akan menyampaikan beberapa akidah Jemaat Ahmadiyah. Huzur bersabda, kami meyakini bahwa untuk mengislah dan memperbaiki umat, dan ketika dibutuhkan Allah Ta'ala mengutus para nabinya. Dan kita pun meyakini bahwa di dalam Al-Quran dan hadis berkenaan dengan zaman ini secara khusus telah dinubuatkan saat itu ketika ajaran Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan ada dalam bentuk naskah-naskah kertas namun telah hilang dari kalbu orang-orang,
dan keimanan dan keyakinan akan terbang ke bintang suraya. Saat itu akan zahir seseorang dari kalangan umat Rasulullah SAW yang akan menzahirkan hakikat Al-Quran kepada orang-orang dan menyegarkan lagi keimanan mereka. Kami meyakini bahwa orang itu telah zahir dan namanya Mirza Ghulam Ahmad Sahib Qadiani sesuai dengan petunjuk hadrat Rasulullah SAW dan sesuai dengan nubuatan para nabi yang datang sebelum Rasulullah. Kami meyakini bahwa beliau adalah hadrat Masih Maud alaihissalam yang dengan perantaraannya, dan beliau juga adalah Mahdi Mau'ud yang dengan perantaranya Allah Ta'ala akan mengislah umat muslim. Krishna dan wujud-wujud suci lainnya yang telah datang ke berbagai kaum, beliau merupakan permisalannya, yang mana beliau alaihissalam akan membawa kaum-kaum tersebut ke dalam Islam dengan menggunakan nama wujud-wujud suci tersebut. Dan dengan perantaraan beliau, Allah Ta'ala akan menyempurnakan penyebaran Islam dan tengah dilakukan. Sekarang saya akan sampaikan beberapa kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Di dalamnya Huzur alaihissalam pernah bersabda, "Aku adalah utusan Allah Ta'ala dan mukmin awalin." Huzur bersabda, ketika abad ke-13 berakhir dan bermula abad ke-14, Allah Ta'ala mengabariku dengan perantaraan ilham bahwa engkau adalah mujaddid di abad ini dan mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala telah mengajarkan Al-Quran kepada engkau dan maknanya yang benar telah dibukakan kepada engkau supaya engkau memperingatkan mereka dengan akhir hidup yang buruk. बबाइस पुश्त दर पुश्त की गफलत और नामुतनब्बे किए जाने की गलतियों में पड़ गए. Dan supaya jalan orang-orang pendosa ini terbuka, yang mana setelah sampai hidayah pun mereka tidak mau menerima jalan yang benar. Katakan kepada mereka bahwa aku adalah utusan Allah dan mukmin awalin. Kitabul Bariyah. Huzur alaihissalam bersabda lebih lanjut, orang yang akan datang di awal abad ini untuk memperbarui agama dari Allah Ta'ala adalah aku, supaya keimanan yang sudah hilang dari bumi ini, aku tegakkan kembali. Dan dengan mendapatkan kekuatan dari Allah Ta'ala, dengan daya tarik tangannya, aku menarik kembali dunia kepada kebenaran. Lalu menghilangkan kekeliruan di dalam akidah dan amalan mereka. Dan setelah berlalu beberapa tahun, dengan perantaraan wahyu ilahi, dibuka dengan jelas bahwa Al-Masih yang dijanjikan sejak awal untuk umat, dan Mahdi yang terakhir, yang pada masa degradasi Islam, pada zaman menyebarnya kesesatan, akan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala secara langsung, dan dalam takdir ilahi telah ditetapkan untuk mempersembahkan maidah rohani ini di hadapan manusia. Apakah takdir ilahi में atau मैं मुकर्रर किया गया? मैं मुकर्रर किया गया हुजूर. Oke. Kabar suka yang telah disampaikan 13 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW, akulah orangnya. Tazkiratus Syahadatain. Apa yang sudah kalian tulis dalam bahasa Inggris? इसमें क्या बनाया हो तुम लोगों ने? Terjemahan dari kutipan sabda tersebut, Huzur. Mana itu? कहाँ है? Siapa yang akan membacakannya? किसने पढ़नी थी? Kamu bacakan bagian kamu dalam bahasa Inggris saja. Yang lainnya tidak paham, kasihan. Dan yang membacakan Urdu tadi, cara membacanya sulit difahami. Kamu sudah baca ya? Dia yang akan baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku katakan dengan sejujurnya bahwa ini merupakan masa di mana Muslim sesuai dengan keyakinannya dan Kristen sesuai dengan ideologinya. Huzur bersabda, siapa yang mengatakan itu? Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalam yang mengatakan itu kan? Iya, Huzur. Kamu sedang membacakan kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Iya, Huzur, ini sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Aku katakan dengan sejujurnya bahwa ini merupakan zaman di mana
Muslim sesuai dengan keyakinannya dan Kristen sesuai dengan ideologinya, tengah menunggu-nunggu seseorang untuk datang. Ini merupakan waktu yang dijanjikan. Dia yang akan datang telah datang. Apakah ada yang menerimanya ataupun tidak? Allah Ta'ala selalu memanifestasikan tanda agung untuk mendukung orang yang Ia utus ke dunia. Allah mencondongkan hati untuk menerimanya. Apakah ada yang menerimanya ataupun tidak? Masih Maud telah dijanjikan, dan akulah orangnya. Malfuzat volume 2 halaman 285. Itu sudah dibacakan tadi sebelumnya kan? Belum, Huzur. Orang yang bertakwa dapat memahami bahwa pada permulaan abad ke-14, ketika ribuan keberatan dilontarkan, Huzur bersabda, siapa yang mengatakan ini? Hadrat Masih Maud alaihi salam kan? Iya, Huzur. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, seorang yang bertakwa dapat memahami bahwa pada permulaan abad ke-14, di mana ribuan keberatan telah dilontarkan untuk menentang Islam, seorang reformer dibutuhkan untuk membuktikan kebenaran Islam. Reformer tersebut dinamai dengan Al-Masih Ibnu Maryam, karena ia telah datang untuk mematahkan salib. Allah menghendaki, sebagaimana pada zaman dulu, Allah Ta'ala telah membebaskan Hadrat Isa alaihissalam dari penyaliban Yahudi. Saat ini pun Allah Ta'ala akan membebaskannya dari penyaliban Kristen. Keagungan Tuhan menuntut seseorang yang menyandang nama Al-Masih harus ditunjuk untuk menghancurkan penipuan ini. Anjami Adham Ruhani Khazain, volume 11, halaman 320-321. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, perlu diingat bahwa pada kata imam zaman termasuk juga nabi, rasul, muhaddats, dan juga mujaddid. Namun, orang yang tidak diutus untuk memberikan hidayah bagi makhluk Allah Ta'ala dan tidak diberikan kesempurnaan itu, maka mereka tidak bisa disebut sebagai imam zaman, sekalipun mereka wali ataupun abdal. Timbul pertanyaan, siapakah imam zaman di zaman ini yang harus diikuti oleh seluruh umat muslim, orang soleh, dan juga mereka yang mendapatkan ilham? Untuk itu saya katakan dengan tanpa segan bahwa dengan karunia Allah Ta'ala dan dukungannya, akulah imam zaman tersebut. Allah Ta'ala telah menggabungkan di dalam diri saya segenap tanda-tanda dan seluruh syarat, dan telah mengutus aku pada awal permulaan abad ini. Zurratul Imam Ruhani Khazain, volume 13, halaman 495. Suara sampai kepada semuanya? Oke, bagus kalau begitu. Sekarang apa selanjutnya? Tidak ada? Apa yang ingin disampaikan? Ambil mic-nya. Apa yang ingin disampaikan? Huzur, saya memiliki 2 pertanyaan. Silakan satu dulu sampaikan. Huzur, nazam yang dibacakan tadi, pada baris yang keduanya, saya masih belum faham apa maksudnya. Huzur bersabda, coba bacakan. Ayam Saad unke bishru Ayam Saad unke आए भी और आके चले भी गए. Yang itu. Baris yang berikutnya, Huzur. Ayyam Saad unke basurat guzar gaye. Itu apa artinya, Huzur? Ayam artinya kan hari. Jadi keberkatan yang diraih dengan kedatangannya. Waktu kedatangan, kebaikan, kesucian, karunia-karunia sungguh cepat berlalu, sehingga orang tidak sadar kapan itu datang. Hadrat Masih Maud alaihi salam datang. Beliau melewati hidup, menyampaikan pendakwaan, mengambil baiat, dan setelah itu lebih kurang terus hidup sampai 19 tahun, menyebarkan jemaat. Beliau bertabligh, menulis buku, berusaha untuk menyadarkan orang muslim. Lalu beliau wafat pada tahun 1908. Namun meskipun demikian, kebanyakan umat muslim tidak menaruh perhatian, lalu menzahirkan kesedihannya. Baik, Huzur. Kalau Bisre Ord itu apa, Huzur? Kalimat yang kedua, apa itu artinya? Basurat. Basurat itu artinya dengan cepat.
Basurat guzar gaye, jadi sungguh cepat berlalu. Sehingga tidak terasa 19 tahun, 20 tahun, atau berapapun lamanya. Jika mata rantai ilham sejak 1880, maka lebih kurang selama 29 tahun, sungguh cepat berlalu, tidak terasa. Selanjutnya, दूसरा सवाल क्या है? pertanyaan kedua apa? Tidak berkaitan dengan nazam ini, Huzur. Berkenaan dengan kunjungan Huzur, bagaimana? Bagaimana? और अच्छा था Sangat bagus. तुम लोगों ने देखा नहीं Kalian tidak melihat वहाँ di sana यही जो भी इन्होंने ketika mereka membacakan hadis, membacakan ayat Al-Quran. वहाँ SPS से Di sana ada radio di Australia untuk orang-orang berbahasa Urdu. उसको मैंने खुद Saya sampaikan di sana ketika menyampaikan interview और हदीस के हवाले से बताया था berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwa Masih Maud Islam telah datang dan kalian masih belum mengetahuinya dan sudah berlalu. Telah berlalu masa yang lama juga. Lalu radio ABC, ABC seperti BBC di sini, National Channel dan juga International Channel-nya juga berbeda. Kamu lihat kan? हैं? Ketika interview saya ditayangkan di ABC Channel, kamu lihat? Kamu tidak lihat? Padahal kalian wakafino. Website Jemaat Australia, di dalamnya masih ada ketika para tokoh datang dan mereka mengambil interview लीडर आते हैं para pemimpin dari luar negeri. Sangat terkenal. Aslinya orang Malaysia beliau itu. Beliau yang mengambil interview. Mereka menayangkan semuanya. Saya sudah sampaikan kan ketika khutbah Jum'ah. Yakni channel tersebut ditayangkan di 46 negeri. 46 negeri-negeri. तो काफ़ी बड़ी कवरेज थी उसकी Cukup luas penayangannya. तो Di level nasional juga. Mereka और एकदम आप खुद ही datang seketika. तो मैं अपनी तरफ से Ketika saya masuk ke kantor untuk melaksanakan mulakat, ternyata para wartawan sudah duduk. तो बिल्कुल ऑफ हैंड इंटरव्यू हुए हैं Itu berlangsung dengan baik dan responsnya pun sangat baik. Feedbacknya juga baik di daerah itu. Bahkan इंटरनेशनल चैनल जो channel internasional ABC mereka, उसके उसके उस इंटरव्यूअर ने मुझे बाद में pewawancara menyampaikan pesan kepada saya bahwa jika Anda datang lagi nanti, saya akan mengambil interview lebih lanjut lagi karena feedbacknya sangat baik dari luar negeri katanya. Saya sampaikan kan bahwa कवरेज जो है seluruh penayangannya sampai di 3,5 crore manusia. 3,5 crore artinya 1 crore sama dengan 10 juta. Jadi lebih kurang 35 juta sampai 45 juta orang telah sampai kepada mereka pesan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Interviewnya panjang, hanya dipotong-potong. Dalam website Jemaat Australia, उस पर देखो तो jika kamu lihat di dalamnya, न्यूज़ लाइन वाला ada Newsline, ABC Newsline, yang berbahasa Urdu, SBS. Di keduanya, kamu bisa mengaksesnya. यहाँ है नहीं किसी के पास आईपैड Kalian tidak punya iPad di sini? Supaya bisa menyaksikannya आबिद melalui website Abid? ये आईपैड Ada iPad di sini? और Assalamualaikum Huzur tercinta. Sebagaimana Huzur telah melakukan kunjungan ke suku Maori di New Zealand, Huzur bersabda Maori. Oh, Maori. Apa agama mereka? Apakah mereka meyakini Tuhan juga? Huzur bersabda, agama tradisional mereka, di dalamnya banyak hal, dan akhlak mereka sangat baik. Lebih kurang di dalamnya mencakup banyak hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Saya rasa suku Maori menghuni tempat tersebut pada abad ke-10. इर्द गिर्द की जगहों से लेकिन बहरहाल वो Mereka adalah penduduk terlama di sana. Sebelumnya,
mereka menyebar. Namun setelah bangsa Eropa menjajah mereka dan juga menguasai New Zealand, lalu suku-suku yang menyebar tadi, mereka bersatu dan mengangkat seorang raja pada abad ke-13. Raja mereka sesuai dengan tradisi mereka. Selebihnya tradisi mereka merupakan agama mereka yang berdasar kepada akhlak dan sangat baik akhlak mereka. Namun drama seperti yang telah kalian saksikan, yang mengagetkan saya, हैं Yes. तो उस पे kamu bisa melihatnya di website Jemaat Australia. Interview dalam bahasa Urdu juga ada, dan juga Newsline ABC. you can show Merupakan tradisi mereka, yakni jika kamu datang untuk bersahabat dengan mereka, maka pertama-tama mereka akan menakutinya, dan jika kita tidak berbuat sesuatu, lalu mereka meletakkan sesuatu, yakni tombak yang merupakan simbol bagi mereka. Mereka meletakkan itu, dan Pak Ketua kita kasihan mengangkatnya sambil ketakutan, mengangkat tombak tersebut, lalu menyerahkan kepada saya. Adapun rajanya, biasanya ketika presiden berkunjung ke sana atau orang lain, disambut oleh orang-orang, namun rajanya tidak hadir biasanya. Namun ketika saya datang, rajanya tidak hanya ada saat itu, beliau bahkan berdiri, dan itu di luar tradisi mereka. Setelah mengadakan acara formal penyambutan, lalu nampaknya beliau pergi ke hall utama, dan di dalamnya saya dapat berbincang dengan beliau dengan tenang. Lalu saya menghadiahkan Al-Quran dengan terjemah bahasa Maori kepada beliau. और फिर Kemudian ketika dilakukan peresmian masjid, beliau pun hadir, lalu berfoto di hadapan masjid, lalu salam dengan gaya tradisional mereka, dengan saling menyentuhkan hidung. वो फिर Kami saling menyentuhkan hidung. Setelah itu beliau kembali pulang. Mereka sangat baik. Assalamualaikum Huzur. Berkenaan dengan hadis yang menyatakan bahwa pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, Dajjal akan datang, di mana mata sebelah kanannya akan buta, di mulutnya terdapat api. Adapun orang Ghair Ahmadi meyakini wujud Dajjal tersebut benar-benar manusia. Bagaimana cara menjelaskan kepada mereka? Huzur bersabda, mereka yang berakal pasti akan dapat memahaminya, akan terdiam, namun Maulwi tidak bisa faham juga. Pertanyaannya adalah, berkenaan dengan mata sebelah kanan, setiap orang mengetahui bahwa mata sebelah kanan artinya adalah ilmu agama. Jadi Dajjal tidak memiliki ilmu agama, sedangkan dalam hal duniawi sangat luar biasa. Banyak sekali hadis yang menggambarkan mengenai Dajjal. Akan ada keledai yang telinganya sangat panjang, di perutnya ada api, kamu akan duduk menumpanginya. Kalau memang itu ada api, bagaimana kamu bisa duduk? Kamu bisa terbakar, kan? ये इनसे यही नहीं चल रहा बेचारों से Oke, selanjutnya. Di antara negeri-negeri yang telah Huzur kunjungi, negeri yang mana yang paling favorit menurut Huzur? Negeri favorit? Saya berkunjung bukan untuk mencari yang favorit. Seluruh kunjungan baik, dan setiap tempat memiliki... Oke, sekarang kita akan... Kenapa belum bicara juga? Apa perbedaan keyakinan mainstream Islam in your view? telah dinubuatkan oleh pendiri Islam Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman nanti akan datang seorang pembaharu yang akan digelari dengan Mahdi dan Al-Masih.